Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili berhasil mendaki tebing dan akhirnya sampai di dataran takdir langit. Nili terus berjalan, hingga sampai ke sebuah pemukiman. Nili merasakan kalau tempat ini masih sama seperti di kehidupan sebelumnya. Karena pakaian Nili yang berbeda, dia pun menjadi bahan obrolan. Mereka mengira Nili berasal dari kalangan atas, karena pakaiannya yang bagus. Nili melihat paman penjual bubur, yang masih laris seperti biasanya. Nili pun duduk di tempat tersebut, kemudian memesan 2 mangkok bubur serbuk kayu. Paman itu pun memanggil seseorang untuk menyiapkan pesanan Nili. Beberapa saat kemudian, pesanan Nili pun datang. Nili melihat pelayan itu dan bergumam, Kak Yulin masih cantik saja. Ditambah lagi, dia terlihat muda. Di kehidupan sebelumnya, Nili dan Xion melarikan diri dari kota Glory. Paman Yun dan Yunling menampung mereka, meskipun kami dipaksa pergi dan melanjutkan perjalanan. Itu bukan salah mereka. Nili pun memakan buburnya, tapi rasanya masih saja tidak enak. Yunlin bertanya kepada Nili kalau dia merasa belum pernah melihat Nili dan menanyakan asal Nili. Nili mengatakan kalau dia hanya seorang pelancong dan kebetulan mampir di sini. Yunlin terkejut, tidak menyangka kalau masih ada manusia yang tinggal di luar. Selama ribuan tahun, Yunlin belum pernah melihat orang luar yang datang ke pemukiman mereka. Yunlin menanyakan asal Nili dan tujuan datang ke tempatnya. Nili mengatakan kalau tadinya Nili mau berlatih ke pegunungan leluhur suci, tapi dia malah datang ke tempat ini. Yunlin pun menanyakan tentang dunia luar kepada Nili dan menanyakan kultivasi Nili. Apakah dia sudah mencapai tingkat obsidian hitam? Nili menjawab kalau dia belum mencapainya, tapi dia memiliki cara untuk bertahan hidup. Yunlin mengatakan karena teknik kultivasi di sini kurang memadai, di sini hanya ada 1 peringkat obsidian hitam bintang 1. Kemudian Yunlin dipanggil untuk melayani pelanggan lainnya. Sebelum pergi, dia menanyakan, setelah makan, Nili mau kemana? Nili pun menjawab, kalau dia akan beristirahat dulu di penginapan sebelah. Nili juga bertanya, apakah bisa menukar barang dengan mata uang di sini? Yunlin menjawab, tentu saja bisa. Kemudian, dia pergi menyiapkan bubur untuk pelanggan. Nili mengatakan, kalau Yunlin masih saja kepoan. Nili melirik orang di sekitarnya. Dia melihat, selain buruh, ada juga pemburu. Di sini mereka hanya bisa bergantung kepada para pemburu untuk membunuh iblis buas dan mendapatkan daging. Karena kekurangan sumber daya, meskipun monster iblisnya tidak berbahaya, mereka tetap kesulitan. Nili juga melihat orang yang sepertinya tidak asing, berpindah ke meja lain. Terlihat, Yunlin membawakan pesanan seorang pelanggan. Dia meminta maaf karena pesanannya lama. Laki-laki itu pun memasukkan daging ke dalam buburnya dan mengiris-iris daging untuk diberikan kepada anak buahnya. Mereka sudah bekerja keras. Nili merasa kalau laki-laki itu pasti anak tertua di sini. Ternyata dia baik juga. Yunlin mendatangi Nili dan menanyakan apa yang ingin Nili tukarkan. Dia juga menanyakan namanya Nili. Nili pun menjawab kalau namanya adalah Nili. Yunlin yang melihat cincin penyimpanan di tangan Nili langsung terkejut. Dia mengatakan, apakah itu cincin spesial? Nili pun menjawab, benar. Kemudian mengeluarkan banyak kain bagus yang akan ditukar kepada Yunlin. Dia mengatakan, aku menukar semua kain ini dengan 200 koin tembaga. Yunlin mengatakan, apakah itu tidak kemurahan? Tapi Nili tidak menaikkan harganya. Kalau Nili merasa, dengan 200 koin tembaga sudah cukup untuk bertahan hidup selama beberapa hari di sini. Nili juga meminta Yunlin untuk mencarikan batu ungu. Nili pun menjelaskan ukuran batu dan cirinya secara spesifik. Yunlin menjawab, mungkin maksud Nili adalah batu asap ungu. Batu tersebut ada banyak di sini. Batu itu terlalu padat dan juga memiliki racun. Karena itu, tidak ada orang yang mencarinya. Nili mengatakan, dia membutuhkan batu itu dalam jumlah banyak. Dia akan menukar 10 batu dengan 1 karung beras. Yunlin terkejut dan menanyakan, apakah Nili serius? Karena beras itu sangat berharga. Nili mengatakan, tidak masalah. Manusia harus saling membantu. Yunlin bergegas pergi untuk mencari batu tersebut. Paman Yun yang melihat Yunlin pergi sedikit marah. Beberapa saat kemudian, Yunlin datang membawa 20 batu. Sesuai kesepakatan, Nili pun memberikan 2 karung beras. Yunlin bertanya, Nili, apa kamu biasa belak-belakan bertukar seperti ini? Nili menjawab, begitulah. Soalnya, aku masih butuh banyak batu asap ungu untuk latihanku. Tapi aku tidak membawa banyak beras. Aku bisa menggantinya dengan daging. Melihat hal itu, Yunlin pun senang dan memberitahu semua orang di sana. Kemudian datanglah seorang laki-laki. Dia mengatakan namanya adalah Xiaoyang dan menanyakan kebenaran kalau Nili akan menukar batu asap dengan beras. Dia juga menanyakan apa kegunaan lain batu tersebut. Nili pun tidak bisa mengatakannya. Kemudian Nili berkata, aku tidak akan lama di sini. Jadi, jika mau menukar, silahkan.
Orang-orang pun segera mencari batu ungu. Berita mulai menyebar luas. Orang-orang datang membawa batu ungu dan menukarnya kepada Nili. Mereka sangat senang mendapat beras. Nili juga menukar dengan daging. Kemudian datanglah seseorang dengan tubuh yang kekar dan besar. Yunlin berkata, "Gawat, itu putra dari penguasa daerah." Xiaoyang menanyakan kepada orang besar yang bernama Xiaoguang. Apa dia mau membuat keributan lagi? Dia mendatangi Nili, kemudian bertanya, "Apakah kamu orang luar? Kalau membuka bisnis di sini, Nili harus membayar pajak." Nili pun menanyakan, "Memangnya pajak apa?" Xiaoguang mengatakan, "Nili harus membayar 500 karung beras. Kalau kau tidak mau, kau akan menerima konsekuensinya." Yunlin pun meminta Xiaoguang agar tidak keterlaluan. Xiaoguang pun mengatakan kalau dia tidak akan memberi masalah kepada Yunlin. Dengan syarat, Yunlin tidak mencampuri urusannya. Nili mengatakan kalau dia memang punya 500 karung beras. Tapi, Xiaoguang perlu membuktikan kekuatannya. Mereka berdua pun berdebat. Xiaoguang bergumam, "Bocah ini tidak takut sama sekali." Kemudian dia bertanya, "Dari mana asalmu?" Nili pun menjawab kalau dia berasal dari kota Glory. Tapi orang di sana tidak tahu di mana kota Glory. Nili pun menjelaskan, kota Glory merupakan kota asalnya Nili, di mana kota itu mampu bertahan dari serangan iblis buas. Kami membangun sebuah kota di lembah pegunungan leluhur suci. Kami menghadapi serangan iblis buas setiap 100 tahun sekali. Dalam sejarah kota Glory selama ribuan tahun, banyak para tetua yang mengorbankan diri untuk mempertahankan kota Glory. Karena itu, kota Glory masih ada sampai sekarang. Mendengar hal tersebut, orang-orang pun terkejut. Yunlin mengatakan, "Kami sendiri cuma bersembunyi di sini, sedangkan mereka malah berani melawan iblis buas." Salah seorang berkata, "Kalau begitu, kota Glory pasti luar biasa." Xiaoguang bergumam, "Apa kota Glory ini benar-benar kuat?" Kemudian bertanya, "Berapa banyak populasi di sana?" Nili menjawab, "Kota Glory memiliki jutaan populasi, dan yang berlatih bela diri berjumlah ratusan ribu. Kebanyakan dari mereka berperingkat perunggu dan perak. Itu setara dengan obsidian hijau dan obsidian putih yang ada di sini. Ratusan dari mereka merupakan ahli spiritual iblis. Kami juga memiliki ratusan ahli peringkat obsidian hitam, serta 2 peringkat legenda." Orang-orang pun pertama terkejut mendengar hal itu. Mereka tidak percaya begitu saja. Hingga akhirnya, Nili pun menunjukkan kultivasinya. Nili berkata, "Kalau tidak percaya, kalian bisa ikut ke kota Glory." Xiaoguang pun terkejut melihat Nili sudah mencapai peringkat emas. Dia bergumam, kelihatannya dia tidak berbohong. "Tak kusangka kota Glory asalnya begitu kuat. Kalau aku mengusiknya, aku bakal membawa bencana bagi dataran ini." Xiaoguang pun langsung berubah sikap ke Nili. Dia pun meminta maaf dan menjadi ramah. Dia memberikan sejuta alasan untuk membela diri. Kemudian berkata, "Karena Nili menukarkan banyak makanan dengan kami, sebagai putra dari kepala desa, aku menyambutmu di dataran takdir langit. Jika membutuhkan sesuatu, aku bisa membantumu." Dari penjelasan Nili tentang kota Glory, membuat orang-orang membicarakannya. Kemudian, dia bertanya, "Berapa jauh jarak kota Glory?" Nili menjawab, dia membutuhkan waktu 10 hari dari kota Glory mencapai dataran ini. Tapi, kalau mereka lewat jalur aman, perlu waktu 2 bulan. Nili pun menggambar peta jalan ke kota Glory, dengan tujuan, kalau mereka ke kota Glory, mereka bisa sampai dengan selamat. Nili mengatakan, "Kalau kalian sudah sampai di sana, bilang saja kalau kalian disuruh olehku untuk pergi ke kota Glory. Para pengawal raja kota pasti menyambut kalian." Nili bergumam, di dataran ini, kultivasi para pemburu dapat mencapai peringkat emas, tanpa metode latihan apapun. Jika mereka ke kota Glory, kekuatan kota Glory pasti akan bertambah. Mendengar apa yang dikatakan Nili, mereka pun bersemangat pergi ke kota Glory. Nili menunjukkan peta yang sudah selesai dibuat. Melihat peta yang dibuat oleh Nili, mereka terkejut melihat banyak lahan pertanian. Mereka mengatakan, "Populasi kota Glory banyak. Apakah mereka tidak kekurangan makanan?" Nili menjawab, "Kalau di sana, mayoritas lahan pertanian digunakan untuk menanam herbal. Bahkan, dengan sisa lahan yang tidak subur, kami masih bisa memberikan makanan untuk beberapa orang. Ada berbagai macam pohon buah. Pasokan daging yang berlebih akan dibiarkan membusuk di sana." Mendengar hal tersebut, Xiaoguang berpikir, kalau dataran ini mendapat bantuan dari kota Glory, mereka tidak akan menderita seperti sekarang. Nili pun memberikan peta kepada Xiaoyang. Nili mengatakan, dia hanya tinggal 2-3 hari, jadi menyuruh memanfaatkan hal tersebut untuk menukar makanan dengannya. Orang-orang pun lanjut menukar. Terlihat beberapa orang yang tamak, mereka mulai merencanakan sesuatu. Mereka pun memprovokasi orang-orang agar Nili menaikkan nilai tukar batu asap ungu tersebut. Nili pun terdiam, kemudian menghela napas. Nili berkata, "Kelihatannya semua orang sudah menukar batu asap ungu. Karena batu asap ungu sudah cukup, semuanya silahkan bubar. Aku permisi dulu." Nili pun pergi.
Melihat hal tersebut, orang-orang pun menyesalinya. Xiaoyang dan Xiaokuang pun berbicara banyak hal, di mana mereka menyimpulkan Nili mau menukar batu asap ungu dengan beras, kemungkinan karena dia iba melihat kondisi di tempat ini. Mereka juga mendiskusikan tentang pergi ke kota Glory. Xiaokuang pun memutuskan akan pergi ke kota Glory dengan anak buahnya, memastikan tempat itu ada dan benar seperti yang dikatakan Nili. Xiaoyang pun berencana ikut memastikan kota Glory tersebut. Berpindah ke Nili yang sudah pergi dari desa tersebut, dia sudah memasuki hutan dan diserang oleh monster ular. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.